Hai semuanya, balik lagi di channel Belnime. Buat kamu yang suka banget manhwa dengan tema sekolah sihir atau akademi, kali ini gue punya rekomendasi keren yang dijamin bikin kamu ketagihan baca. Langsung aja, berikut adalah 5 rekomendasi manhwa bertema akademi terbaik versi Belnime. Ngindarin protagonis, tapi malah jadi rebutan? Pernah nggak sih bayangin tiba-tiba masuk ke dalam dunia game favoritmu, tapi malah terjebak cuma dengan satu skill yang dianggap remeh? Itulah yang dialami Baek Yusol, seorang gamer hardcore yang tiba-tiba terseret ke dalam game Etherworld setelah dunia dalam game itu hancur total, gara-gara nggak ada satupun player yang berhasil mencapai true ending. Ironisnya, Yusol cuma punya satu skill, blink alias teleportasi jarak pendek yang biasa dianggap sebagai skill sampah. Tapi siapa sangka, skill sederhana ini justru jadi senjata mematikan buat bertahan hidup dan menghadapi berbagai ancaman yang muncul di hadapannya. Di Stella Academy, Akademi Sihir Elit, Yusol jadi satu-satunya murid yang nggak bisa pakai sihir kayak orang biasa. Bukannya dianggap lemah, kehadiran Yusol justru jadi anomali yang bikin seluruh akademi gempar. Dia malah dianggap sebagai ancaman terbesar bagi semua orang. Awalnya, Yusol cuma pengen ngindarin drama protagonis macam Flame, yang mana heroin utama dalam gamenya, biar nggak ribet sama plot utama. Malah jadi bumerang. Aisel, si penyihir jenius yang cuek abis, mulai curiga sama gerak-geriknya. Hongbion, putri yang galaknya minta ampun, malah jadi sering merhatiin Yusol karena skill blinknya. Flame, bukannya menjauh, dia malah nempel mulu. Apalagi setelah Yusol nggak sengaja nyolong staff Terifon di depan matanya, bikin Flame senyum-senyum creepy sambil mikir, ini anak siapa sih? Terus Ma Yusong, main karakter dunia itu yang biasanya cuek, tiba-tiba jadi perhatian gara-gara Yusol bikin dia penasaran. Niatnya ngumpet dari spotlight, kok semua karakter malah pada ngejar-ngejar dia? Tapi, siapa sih sebenarnya Baek Yusol ini? Dia cuma seorang gamer veteran yang apesnya terjebak di karakter trash tier, cuma gara-gara punya nama yang sama. Skill blink level maksimal miliknya bukan cuma buat kabur dari bahaya, tapi justru dipakai untuk mengelabui musuh, menyerang secara tiba-tiba, bahkan mengontrol situasi dalam pertempuran. Skill blink yang awalnya cuma dianggap sebagai kemampuan gak guna, kini malah jadi strategi meta yang gak bisa dianggap remeh. Dengan pengalaman bermain game selama 10 tahun, Yusol paham banget segala mekanik, bug tersembunyi, hingga rahasia plot dalam dunia itu. Saat ini, manhwanya baru comeback dari hiatus. Jadi, pas banget buat kamu yang baru mau mulai baca. Menurutku pribadi, manhwa Magic Academy's Genius Blinker ini underrated banget. Tokoh utamanya sama sekali nggak sok hebat. Justru kita dibuat kagum karena kecerdasannya dan cara-cara uniknya mengatasi masalah. Jadi, gue kasih rating 9 dari 10. 1 menit sehari, jadi dewa. Sisanya jadi bocil, pisau sashimi. I took over the academy with a single sashimi knife. Yap, kalian nggak salah denger kok, beneran pisau sashimi. Bayangin aja, lo lagi asyik main game mobile, top up dikit, malah nyangkut di dunia gamenya. Tapi sialnya, lo nggak jadi hero keren, malah reinkarnasi jadi karakter biasa yang senjata. Utamanya pisau sashimi. Aneh kan? Tapi justru disitulah letak serunya. Akademi di manhwa ini beda banget, bukan cuma tempat biasa buat belajar sihir. Di sini tuh brutal banget. Murid-muridnya bersaing pakai senjata-senjata unik. Pedang keren? Ada. Sihir level tinggi? Banyak. Tapi siapa sangka, pisau sashimi bisa jadi senjata mematikan. Semua ini berkat blessing dari Dewa Pedang. Ditambah lagi, dunia di manhwa ini mirip kayak game RPG. Ada quest, status karakter, bahkan skill tree. Ditambah lagi intrik politik antar murid yang bikin cerita makin seru dan gak ketebak. Nah, MC kita ini namanya Gomakang. Dulu sih dia pendekar pedang terkenal, tapi sekarang malah terjebak jadi murid biasa. Senjata andalannya yaitu tadi, pisau sashimi. Ini simbol bahwa statusnya rendah banget di akademi. Tapi tenang, Goma punya kekuatan unik dari blessing Dewa Pedang, semua yang dipotongnya pasti terbelah. Kekuatan OP ini cuma bisa aktif selama 1 menit tiap hari. Bayangin harus atur strategi banget biar nggak buang-buang blessingnya. Goma ini bukan tipe MC yang langsung OP dari awal. Dia kuat sih, tapi perjuangannya realistis banget. Dia tuh manusiawi banget. Jadi, kita gampang banget buat relate sama perjuangannya. Manhwa ini masih ongoing ya. Udah lebih dari 38 chapter.
Makin kesini, konfliknya makin intens dan misteri yang ada juga makin terungkap. Dijamin makin bikin kamu penasaran tiap chapternya. Awalnya gue kira manhwa ini bakal receh doang. MC pakai pisau dapur gitu kan. Ternyata ceritanya seru banget, lucu, dan bener-bener di luar ekspektasi gue. Setiap chapter selalu ada momen-momen kocak yang natural banget dan gak maksa. Jadi, buat kalian yang bosen sama manhwa isekai yang gitu-gitu aja, coba baca I Took Over the Academy with a Single Sashimi Knife. MC-nya unik, konfliknya seru. Pokoknya wajib banget buat masuk daftar baca kalian. Untuk rating gue kasih 8,0 dari 10. Awalnya, jadi karakter receh, tapi makin luka makin ganteng. Ini cheat. Apaan coba? Bayangin nih, tiba-tiba kamu bangun di dunia lain. Bukan sebagai tokoh utama yang keren, tapi sebagai karakter sampingan alias figuran dalam sebuah game. Dan lebih parahnya lagi, kamu jadi penjahat kelas teri. Gimana caranya bertahan hidup kalau nasib udah ditentuin buat gagal terus? Manhwa ini punya latar tempat di Akademi Sylvania, sebuah sekolah sihir terkenal yang penuh misteri. Tapi uniknya, dunia game yang tadinya cuma sebatas hiburan tiba-tiba jadi kenyataan buat karakter utama kita. Nah, si tokoh utama, Ed Rothsteiler, sebenarnya cuma penjahat kelas 3 yang awalnya hidupnya berantakan banget. Udah dikeluarin dari keluarga, terus diusir juga dari asrama, gara-gara kesalahannya sendiri. Tapi, twistnya, seorang pemain game tiba-tiba bangun di tubuh Ed. Dengan modal pengetahuan lengkap tentang alur cerita game itu, dia mulai berjuang mati-matian supaya nggak berakhir tragis. Bisa bayangin serunya kan? Gimana dia harus pintar-pintar menghindari tokoh utama dan karakter penting lain, tapi malah bikin penasaran semua orang di akademi. Salah satu yang bikin menarik dari manhwa ini adalah gimana Ed selalu mencoba nggak ganggu jalan cerita utama, tapi justru tindakannya bikin karakter lain penasaran sama dia. Nggak sengaja, dia malah mengubah alur cerita jadi makin menarik dan penuh kejutan. Saat ini manhwanya masih berjalan. Udah ada lebih dari 71 episode yang makin lama makin seru. Dan sedikit romance. Menurut gue nih, manhwa ini bener-bener fresh dan unik banget buat genre fantasi dan akademi. Setiap chapternya bikin penasaran terus dan susah buat berhenti baca. Kalau kamu suka tokoh utama yang cerdas dan punya banyak trik buat bertahan, The Extras Academy Survival Guide cocok banget masuk ke daftar bacaan kamu. Rating dari gua, 9 dari 10. Pernah nggak sih kamu bayangin? Lagi santai naik kereta, terus tiba-tiba keretanya meledak. Pria yang duduk di sebelahmu jadi korban. Dan ternyata, dia adalah profesor baru di Akademi Sihir, paling bergengsi. Yang lebih gila lagi, semua orang malah ngira kamulah sang profesor. Selamat datang di kehidupan Ludger Cherish, atau lebih tepatnya, identitas barunya. Jadi tuh cerita singkatnya, kereta yang ditumpangi MC diserang oleh kelompok teroris. Seorang pria yang duduk di sebelahnya yang ternyata adalah Ludger Cherish, seorang profesor yang baru saja diterima di Theorn Academy menjadi korban. Melihat kesempatan untuk melarikan diri dari situasi berbahaya dan menghindari identitas aslinya terungkap, Ludger memutuskan untuk mengambil identitasnya. Namun, tanpa disadarinya, identitas Ludger Cherish yang ia ambil ternyata terkait dengan organisasi rahasia bernama Black Dawn yang memiliki agenda tersembunyi di dalam akademi. Hal ini menempatkan Ludger dalam posisi sulit di mana ia harus menyeimbangkan perannya sebagai profesor sambil menyelidiki dan menghindari keterlibatan lebih dalam dengan Black Dawn. Ludger sendiri bukan karakter sembarangan, dia cerdas banget, ahli strategi, jago manipulasi situasi, dan uniknya, dia punya ilmu pengetahuan dari dunia lain alias bumi yang bikin dia kelihatan kayak punya trik rahasia di dunia sihir ini. Tapi, hidupnya nggak mudah, karena selain ngajar murid-muridnya, dia juga harus terus menjaga identitas aslinya biar nggak terbongkar. Ceritanya makin seru karena Ludger mulai menghadapi musuh lamanya yang mengetahui identitas aslinya. Oh iya, spoiler dikit, identitas asli MC itu Heathcliff Van Bretus, seorang anak haram dari keluarga kerajaan di Holy Kingdom of Bretus, yang terus mengganti identitasnya demi menghindari pengejaran keluarganya. Karena ini adaptasi dari novel yang jauh lebih kompleks, dijamin makin seru dan penuh kejutan. Jujur aja, manhwa ini kurang terkenal, padahal keren banget. Awalnya mungkin terlihat kayak cerita sihir biasa, tapi semakin dibaca makin nggak bisa berhenti. Jadi,
Kalau kamu suka cerita dengan karakter utama cerdas yang penuh rahasia, intrik politik yang seru, dan dunia sihir yang unik banget, kamu wajib banget masukin Academy's Undercover Professor ke dalam list bacaanmu. Gua kasih rating 8,5 dari 10. Seorang NPC malah menghabisi MC? Manhwa ini gila banget. Bayangin deh, kamu cuma NPC biasa di sebuah game favoritmu. Tiba-tiba kamu sadar kalau MC di game itu ternyata seorang yang berdarah dingin. Nah, itulah yang dialami Corinne loh, seorang NPC yang tiba-tiba punya kesadaran. Gilanya lagi, dunia di sekitarnya hampir hancur gara-gara Park Si-hoo. MC yang selama ini dianggap pahlawan, ternyata malah gagal nyelamatin dunia dan bikin bencana besar. Corinne tiba-tiba dikirim 3 tahun ke masa lalu. Dan tahu nggak apa keputusan pertama yang dia buat? Menghabisi si MC alias Park Si-hoo sebelum semua kekacauan itu terjadi. Brutal banget. Tapi menariknya di sini, sekarang Corinne malah harus berpura-pura menjadi Park Si-hoo masuk ke akademi elit bernama Merkarva Academy. Merkarva Academy ini nggak cuma sekolah biasa. Di dalamnya ada banyak dungeon rahasia dan siswa-siswa dengan kekuatan luar biasa yang bisa jadi sekutu atau malah musuh kapan aja. Bayangin aja sekolah sambil nyari cara gimana supaya nggak mati kena jebakan atau ancaman yang nggak jelas asalnya. Ngeri tapi seru banget. Nah, yang bikin cerita ini makin seru lagi adalah karakter utama kita, Corinne Locke. Dia bukan sekadar pintar, tapi dia juga brutal dengan alasan yang jelas. Berbekal pengetahuan lengkap tentang alur cerita game dan kelemahan setiap karakter, Corinne mampu memanfaatkan semua itu buat bertahan hidup dan menyelamatkan dunia. Setiap langkahnya benar-benar terukur dan penuh strategi. Manhwa ini langsung bikin shock dari chapter pertama, tanpa basa-basi. Corinne langsung menghabisi Park Si-hoo, mind-blowing banget. Dari situ, ceritanya terus melesat tajam, penuh strategi, intrik, dan konflik psikologis antara NPC yang jadi pahlawan dengan player asli, yang ternyata villain sebenarnya. Yang keren lagi, cerita ini masih ongoing. Season pertamanya udah tamat dengan total 69 chapter yang epic banget, dan season 2 akan segera rilis. Jadi, buat kamu yang suka cerita dengan MC yang cerdas, strategi yang mateng, konflik psikologis yang dalam, dan aksi brutal yang enggak setengah-setengah, wajib banget cek manhwa I Killed an Academy Player. Percaya deh, kamu nggak bakal nyesel. Untuk rating gue kasih 8,5 dari 10. Itu dia rekomendasi manhwa bertema akademi versi Belle Nime. Dari semua judul ini, mana nih yang paling menarik perhatian kamu? Oh iya, kalau kalian penasaran dengan alur cerita salah satu manhwa yang disebutin tadi, atau punya manhwa favorit lain yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti gue bakal bikinin konten khusus buat bahas alur cerita. Request apapun pasti gue pertimbangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!